Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Berti Dwi Rahmawati sebagai dosen jurusan Teknik Industri di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta sejak tahun 2019 dengan nomor induk dosen nasional 0004089202. Saya menempuh pendidikan S1 di Teknik Industri Universitas Diponegoro pada tahun 2010 dan melanjutkan jenjang Magister Teknik Industri di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015. Video ini dibuat dengan maksud menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bagian pengajaran sebagai salah satu syarat untuk sertifikasi dosen. Mata kuliah yang saya ampu di semester genap 2021-2022 adalah Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja dengan kode mata kuliah 1220234. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 4 SKS yang membahas mengenai interaksi manusia dengan sistem terintegrasi melalui pengenalan terhadap teori, prinsip, data, tools, standar, metode pengukuran, evaluasi, dan perancangan perbaikan yang mempertimbangkan keterbatasan fisik dan kognitif manusia dalam rangka mencapai human well-being dan performa sistem secara keseluruhan. Mata kuliah ini dilaksanakan secara online selama masa pandemi COVID dan diberlakukannya PPKM, dan selama masa normal ataupun new normal, mata kuliah ini dilaksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Learning achievement dari mata kuliah ini mengacu pada kurikulum BKSTI untuk memenuhi CPL 2, yaitu kemampuan untuk merancang sistem terintegrasi dengan memenuhi standar yang diperlukan untuk berbagai batasan multi aspek yang realistis, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan mengidentifikasi dan atau memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nasional dengan pandangan global di teknik industri. CPL 4 yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan kompleks di bidang teknik industri, serta CPL 9 yaitu kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat, akuntabel, dan menjalankan etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan keteknik industrian. Mata kuliah ini menerapkan dua tipe asesmen tugas kepada mahasiswa, yakni Project-Based Learning, serta Case-Based Method atau CBM yang disebar ke beberapa pertemuan dengan detail penjelasan materi per pertemuan sebagai berikut. Materi pertama akan diberikan mengenai pengantar, sejarah, perkembangan, ergonomika, dan perancangan sistem kerja. Pertemuan kedua akan membahas mengenai peta kerja keseluruhan dan setempat, di mana di pertemuan kedua saya akan memberikan tugas peta tangan kanan dan tangan kiri. Pertemuan ketiga akan membahas mengenai teknik pengukuran kerja langsung dan tidak langsung. Pertemuan keempat dan kelima akan ada tugas kedua yang sifatnya itu adalah PBL, yaitu perancangan produk ergonomi dengan data antropometri. Pertemuan keenam dan ketujuh akan ada mengenai fisiologi manusia, serta di pertemuan ke-8 akan ada evaluasi tengah semester. Pertemuan ke-9 akan membahas mengenai lingkungan kerja fisik. Pertemuan ke-10 akan membahas mengenai NIOSH Lifting Equation dan juga biomekanika. Dan di pertemuan ke-10 akan ada tugas ketiga yang sifatnya yaitu PPL dan akan dipresentasikan di pertemuan ke-11. Dan pertemuan ke-12 akan ada mengenai ergonomi kognitif yaitu Human Information Processing. Pertemuan ke-13 akan ada mengenai human error dan juga beban kerja mental. Pertemuan ke-14 akan ada tugas keempat yaitu CBM dan juga materi mengenai display and control serta usabilitas. Pertemuan ke-15 akan ada materi mengenai ergonomi makro dan pertemuan ke-16 akan ada evaluasi akhir semester. Metode penilaian akan saya jabarkan di pertemuan pertama pada saat kontrak perkuliahan dengan proporsi UTS sebanyak 20%, UAS sebanyak 20%, tugas 1 sebanyak 15%, PBL sebanyak 20%, CPM sebanyak 15%, dan kuis sebanyak 10%. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah sumber pustaka utama yakni buku,
serta pustaka penunjang yaitu jurnal yang relevan dengan materi di setiap pertemuannya. Referensi yang saya gunakan adalah sebagai berikut. Demikian video perkenalan diri yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran terhadap proses pengajaran yang saya lakukan di jurusan Teknik Industri UPN Veteran Yogyakarta. Terima kasih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Ya, Bu. halo adik-adik, kita ketemu lagi ya. Gimana? Presensinya sudah dilakukan di Spada? Sudah Alhamdulillah, teman, Bu. yang ada kendala ya. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, kita akan awali dulu dengan berdoa. Silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Nah, seperti yang tadi sudah saya awali, kita ketemu lagi di mata kuliah ergonomi. Saya mulai akan membahas tentang apa sih definisi dari ergonomi, lalu kemudian tujuannya itu apa, skopnya itu sampai di mana, dan bidang kajiannya itu apa saja. Tadi juga sudah saya bridging bahwa ergonomi itu adalah ilmu yang sebetulnya membahas tentang manusia. Kalau ada pertanyaan seperti ini, adik-adik, apa sih ergonomi itu? Kira-kira ada yang mau mencoba menjawab? Masih ingat nggak materinya dari minggu lalu? Apa sih ergonomi itu? Kalau ada yang punya pendapat, silakan raise hand, lalu dibuka mic-nya. Kalau izin menjawab, Bu, Iya, boleh, Mas Ahmad. menurut saya ergonomi adalah sebuah cara ataupun sistem bagaimana pekerjaan dapat dilakukan dengan memperhatikan keterbatasan dari manusia itu sendiri, Bu. Tepat, ya bukan tepat ya, tapi sudah menuju ke arah yang benar gitu ya. Kita apresiasi dahulu jawabannya. Sebetulnya ada poin penting yang bisa kita ambil, yaitu Mas Ahmad tadi menyoroti bahwa ada keterbatasan dari manusia. Nah, sebelum kita masuk kepada definisi ergonomi secara kalimat, saya akan mulai menggunakan gambar terlebih dahulu agar adik-adik memiliki penjelasan yang menarik dan juga komprehensif gitu ya tentang ergonomi. Apa sih ergonomi itu? Ada yang bilang bahwa ergonomi itu adalah dari gambaran ini gitu ya, dari komik ini kita lihat bahwa ergonomi itu membuat ayah yang tingginya mungkin 180 ketika jalan sama anaknya yang tingginya mungkin hanya 80 atau 100 gitu ya, yaitu tidak membungkuk terlalu banyak. Artinya apa? Mereka ketika berjalan sama-sama nyaman satu sama lain gitu ya. Nah, itu kata kuncinya di ergonomi. Ada juga yang mendefinisikan ergonomi sebagai sesuatu yang nyaman. Nah, ada juga yang mendefinisikan ergonomi melalui sebuah pendekatan atau konsep dasar. Ada yang bilang bahwa ergonomi itu adalah fitting the task to the man. Yang benar yang mana? Ada dua kalimat gitu ya. Kalau misalkan adik-adik pernah dengar itu ada dua versi. Fitting the task to the man atau fitting the man to the task. Yang benar yang mana? Fitting the task to the man atau fitting the man to the task. Yang benar adalah fitting the task to the man. Kenapa seperti itu? Karena memang seharusnya tugasnya yang harus menyesuaikan dengan manusianya. Dalam artian, kalau misalkan kita analogikan menjadi sebuah kasus gitu ya. Jadi misalkan adik-adik beli sepatu, lalu kemudian sepatunya itu kekecilan. Nah, kira-kira mana yang harus menyesuaikan? Kita membeli sepatu yang sesuai dengan ukuran kita atau kita memotong kaki kita agar sesuai dengan ukuran dari sepatu yang sudah kita beli. Yang mana yang seharusnya kita lakukan? Membeli sepatu yang pas dengan kaki, Bu. Iya, yang betul itu adalah membeli sepatu yang sesuai dengan ukuran dari manusianya. Nah, itu adalah analogi dari fitting the task to the man. Ada juga yang mendefinisikan ergonomi menggunakan konsep seperti itu. Selain tadi nyaman, yang kedua itu adalah fitting the task to the man. Lalu yang ketiga, ada juga yang mendefinisikan ergonomi sebagai making things user-friendly. Artinya, ketika Anda menghadapi sebuah mesin atau gadget gitu ya, maka kalau bisa produk atau gadget atau mesin tersebut mudah untuk digunakan oleh manusia. Nah, ada juga yang menggunakan pendekatan bahwa ergonomi itu adalah working smarter, not harder, gitu ya. Nah, ini sebetulnya didasarkan pada penelitian yang sudah dilakukan oleh Frederick Winslow Taylor, gitu ya, pada tahun 1898.
kenal ya adik-adik Frederick Winslow Taylor, beliau adalah bapak scientific management yang mana hasil penelitiannya itu sebetulnya juga mengacu pada konsep dasar ini gitu ya. Pada saat itu, pada tahun 1898, kalau kita ceritakan gitu ya, basis penelitiannya Frederick Winslow Taylor, beliau pada saat itu bekerja di perusahaan biji besi. Lalu kemudian ketika melihat ada pekerja yang sedang nyekopin biji besi, nah pada tahun 1800-an kita nggak boleh kemudian mengasumsikan bahwa sudah ada industrinya itu sudah semaju sekarang. Pada tahun 1800-an itu masih masuk ke industri 2.0 di mana kita baru beralih nih dari permesinan yang uap ke permesinan yang sudah ke listrikan. Nah, dari situ kemudian memang di bidang kerjanya itu tadi ketika bekerja si pekerja sekop bijinya itu si sekop biji besinya itu tadi dia menggunakan penampang yang berbeda-beda ketika dia menyekop gitu ya. Ada yang menggunakan penampang yang kecil, ada juga yang menggunakan penampang yang sedang, ada juga menggunakan penampang yang besar. Nah, dari penampang yang berbeda ini maka kemudian akan didapatkan output yang berbeda pula. Benar nggak? Jadi kalau misalkan Anda makan pakai sendok yang kecil, pasti yang didapatkan hasil atau kuantitasnya juga akan berbeda. Yang satu pakai sendok kecil juga pasti hanya dapatnya sedikit, sedangkan yang sendok besar itu akan makan dengan kuantitas yang lebih banyak. Mana yang lebih cepat habis ya tergantung. Kalau yang sendok besar dia makannya pelan-pelan ya maka nggak akan cepat habis. Tapi kalau yang sendok kecil dia makannya cepat banget, maka kemungkinan dia yang akan lebih cepat selesai. Cuman masalahnya, yang menjadi masalah itu adalah dengan Anda bekerja secepat-cepatnya, maka kemudian konsekuensi yang akan timbul itu adalah rasa lelah yang datang juga akan semakin cepat. Nah, yang mau dituju di ergonomi itu adalah kalau bisa Anda itu nggak working harder. Kalau bisa Anda working smarter untuk mendapatkan output yang memang dituju, gitu ya, tanpa kemudian mengalami fatigue atau kelelahan. Nah, ada juga pendekatan yang terakhir, yaitu menggunakan pendekatan memang dari terminologinya gitu ya. Terminologinya dari ergonomi, yaitu ergos dan juga nomos. Ada juga yang mengasumsikan ergonomi itu sebagai the rules of work. Sebenarnya ilmu ergonomi itu mulai disahkan pada tahun berapa gitu ya. Kalau kita lihat dari runtutan sejarahnya, sebenarnya nama ergonomi itu memang baru muncul pada tahun 1949 dan baru disahkan itu pada tahun 1950. Sebenarnya kalau kita ngomongin tahun-tahun ini kan unda-undi ya, kalau bahasanya orang Jawa itu sama kemerdekaan Indonesia. Artinya ya baru aja. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, apakah ergonomi ini ilmu baru, Bu? Gitu ya, bukan. Dalam artian, namanya saja yang baru disahkan pada tahun 1949 dan 1950, tetapi sebetulnya orang-orang sebelum itu sudah mulai menerapkan dan juga mengaplikasikan ergonomi. Nah, kayak tadi yang saya ceritakan Frederick Winslow Taylor, itu kan penelitiannya timeline waktunya itu pada tahun 1898. Pada saat itu memang belum ada terminologi ergonomi. Baru kemudian disahkan itu pada tahun 1950. Nah, untuk ergonomi ini sendiri sebetulnya dia itu diturunkan dari dua kata Yunani yang asal katanya itu adalah ergos dan juga satunya nomos. Ergos itu adalah kerja, sedangkan nomos atau nomikos itu adalah hukum alam atau natural law. Nah, untuk terminologi ergonomi ini juga berbeda gitu ya, dalam artian ketika di Eropa orang-orang lebih banyak mengenal terminologi ergonomi, sedangkan untuk orang-orang di Amerika mereka lebih kenal dengan terminologi human factor. Kenapa? Ya sebetulnya ergonomi dan human factor itu hal yang sama. Maksudnya mereka membahas manusia juga. Bahkan salah satu bukunya Bridger itu judulnya adalah Introduction to Ergonomy and Human Factor. Nah, ini hanya masalah penyebutannya saja. Yang satu lebih kenal dengan istilah ergonomi, sedangkan yang satu lebih kenal dengan istilah human factor. Kira-kira sampai di sini bisa dipahami? Nah, sekarang sudah ada gambarannya dulu gitu ya, karena biasanya pendekatan yang paling mudah untuk dipahami itu adalah dengan menggunakan menggunakan gambar gitu ya. Nah, yang akan kita pakai itu adalah definisi dari ergonomi dari International Ergonomic Association, yang mana
dari IEA ini gitu ya, itu mendefinisikan ergonomi sebagai sebuah ilmu terapan yang fokusnya itu adalah interaksi antara manusia dengan elemen dari suatu sistem terintegrasi melalui pengenalan terhadap teori, prinsip, data, tools, standar, dan metode yang mempertimbangkan keterbatasan fisik maupun kognitif manusia dalam rangka meningkatkan human well-being sekaligus performa sistem secara keseluruhan. Nah, tujuan dari ergonomi itu yang saya garis bawah gitu ya, human well-being sekaligus performa sistem secara menyeluruh. Ada kata kunci yang bisa kemudian kita pakai di dalam mendefinisikan ergonomi. Yang pertama, akan ada dia fokusnya itu adalah di dalam manusia. Lalu kemudian yang kedua, yaitu mempertimbangkan keterbatasan fisik maupun kognitif dari manusia dalam rangka untuk mencapai tujuannya, yaitu mencapai human well-being sekaligus performa sistem secara keseluruhan. Nah, yang sudah saya buatkan, ini nanti saya harap bisa membantu adik-adik untuk lebih memahami definisi dari ergonomi. Kita mulai dari yang paling kanan dulu ya, saya coba izin saya pakai anotasi gitu ya. Nah, di sini fokus dari ergonomi itu adalah interaksi dari aspek manusia. Aspek manusianya itu diamati ketika apa sih? Pada saat mereka itu sedang bekerja atau sedang mengerjakan tugas. Nah, untuk bekerja ini di dalam ergonomi dikonotasikan bekerja itu bukan seperti antara manusia dengan mesinnya saja, gitu ya. Jadi definisi bekerja di ergonomi itu dalam artian dia itu mengerjakan tugas. Yang mana tugas ini definisinya adalah segala aktivitas yang memiliki tujuan. Di mana manusia bisa melakukan tugas atau melakukan bekerja itu tadi. Yang pertama bisa di lingkungan kerja, jelas ya, lingkungan kerja itu ya seperti pabrik, di kantor, dan lain sebagainya. Dia pun juga bisa melakukan aktivitas atau mengerjakan tugas di rumah. Bisa juga di tempat rekreasi atau tempat lainnya. Nah, ini adalah kemudian lingkup kerja dari manusia. Nah, dari aspek manusia ini kemudian kita mengetahui bahwa ada keterbatasannya nih. Apa saja sih keterbatasannya? Ada keterbatasan anatomi, ada keterbatasan fisiologi, ada keterbatasan psikologi, ada keterbatasan engineering, manajemen, sampai desain. Apa benar manusia itu memiliki keterbatasan? Betul sekali, maksudnya dalam artian manusia laki-laki dan perempuan itu memiliki batasannya atau memiliki batasan, kalau misalkan kita ngomongin batasan angkut gitu ya, berarti manusia laki-laki cenderung lebih kuat mengangkat dibandingkan manusia perempuan. Nah, itu adalah keterbatasan. Kita menyadari bahwa manusia itu memiliki keterbatasan. Untuk apa kita kemudian mencari keterbatasan dari manusia ini? Untuk kemudian kita optimalkan keterbatasannya. Sampai di tahap mana bisa kita optimalkan kemampuan manusia agar tidak mencapai batasan tadi. Lalu kemudian kita juga bisa mengefisienkan. Dan yang ketiga, kita juga bisa menambahkan kenyamanannya. Bagaimana tiga poin ini bisa dicapai? Kita di dalam ergonomi, kita bisa mencapai pengoptimalan, pengefisienan, dan juga kenyamanan itu dengan cara melakukan desain dan juga redesign. Desain itu adalah rancang bangun, sedangkan redesign itu adalah rancang ulang. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan redesign atau desain dulu deh. Kira-kira menurut adik-adik, desain itu kan tadi rancang bangun ya. Itu apa saja yang bisa kita rancang bangun? Kita bisa mendesain apa saja? Ada yang punya pendapat? Izin menjawab, Bu. Boleh. Untuk redesign itu kita bisa meredesain organisasi Oh, iya. manajemen. Oh, itu yang sering didengar gitu ya. Kalau redesign tadi menurut Mas Daniel ya, menurut Mas Daniel yang bisa diredesign itu adalah organisasinya gitu ya. Lalu manajemennya. Kalau desain, sebenarnya desain itu biasanya dekatnya sama kata apa sih, desain produk gitu ya. Berarti artinya desain ini yang bisa kita desain itu adalah alatnya, produknya, metodenya, sistem kerjanya. Nah, ini adalah yang menjadi ruang lingkup dari ergonomi. Toolsnya dari ergonomi itu adalah
desain dan juga redesign. Lalu kemudian untuk apa kita melakukan desain dan juga redesign? Untuk mencapai yang namanya human well-being atau kesejahteraan manusia, dan di satu sisi juga meningkatkan performa sistem secara keseluruhan. Nah, ini kalau misalkan kita gabungkan menjadi satu kalimat, itu menjadi satu kalimat definisi ergonomi menurut International Economic Association. Nah, dari ini semua, kenapa sih kita harus membahas tentang keterbatasan fisik dari manusia? Karena ketika manusia itu bekerja atau melakukan tugasnya, dia tetap harus mencapai yang namanya kesejahteraan manusia. Karena kesejahteraan manusia itu adalah dasarnya manusia, gitu ya. Jangan sampai ketika dia bekerja, dia justru menjadi tertekan. Atau dia justru mengalami penyakit akibat kerja atau aktivitas yang dilakukannya, gitu ya. Jadi human well-being ini harus tercapai. Dan yang namanya human well-being di satu sisi karena dia bekerja gitu ya, maka di satu sisi dia juga harus bisa meningkatkan performa sistem secara keseluruhan. Performa sistem secara keseluruhan bisa tercapai kalau kita mengetahui batasan dari manusianya itu. Gitu ya. Jadi kita mengetahui informasi batasan dari manusia, kayak misalkan batasan angkut, batasan beban kerja yang bisa didapatkan, beban mental yang bisa didapatkan gitu ya. Sehingga ketika kita merancang sebuah sistem kerja, kita tidak melebihi batasan tersebut, manusianya ketika bekerja juga bisa bekerja dengan cara yang maksimal, namun di satu sisi mereka juga bisa tetap tercapai human well-being-nya. Nah, itu definisi dari ergonomi. Kira-kira dari gambaran saya ini bisa dipahami atau tidak? Bisa. Sudah dipahami atau tidak? Saya. Oke, saya lanjutkan ke next slide. Nah, kita lanjutkan dari slide yang sebelumnya. Kita dapatkan bahwa tujuan dari ergonomi tadi apa saja. Kalau misalkan bisa ditarik menjadi dua kata. Yang pertama itu adalah untuk mencapai human well-being. Dan yang satunya itu adalah untuk meningkatkan performa sistem secara keseluruhan. Nah, dari slide itu, maka kemudian bisa kita simpulkan menjadi satu slide yang mana tadi kita sudah bahas gitu ya, bahwa bekerja itu dikonotasikan sebagai semua tempat di mana manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuannya. Dan tujuan dari ergonomi itu adalah untuk mengoptimalkan human well-being dan juga untuk meningkatkan performa dari sistem secara keseluruhan dengan cara melakukan desain ataupun redesign dengan hierarki. Purpose-nya itu bisa menggunakan hierarki. Yang pertama itu adalah tolerable dulu, yang kedua itu adalah acceptable, sedangkan yang ketiga itu adalah optimal. Nah, sampai sini kira-kira bisa dipahami atau tidak? Bisa, Ibu. Bisa ya. Tadi coba saya review kembali. Kira-kira tadi tujuan dari ergonomi apa saja? Ada 2 poin yang bisa kita dapatkan dari tujuan diadakannya atau dilakukannya ergonomi. Yang pertama itu adalah Human well-being, Bu. ya meningkatkan human well-being atau mengoptimalkan human well-being. Sedangkan yang satunya itu adalah Meningkatkan produktivitas, Ibu. untuk mencapai performa sistem secara keseluruhan. Nah, kalau human well-being itu kan kata bahasa Inggrisnya gitu ya, kita sok Inggris sekarang. Sekarang kalau misalkan kita bahasa Indonesia kan, human well-being itu adalah kesejahteraan manusia. Kesejahteraan manusia ini menurut adik-adik, ada yang punya pendapat nggak manusia itu contoh dari kesejahteraan manusia itu seperti apa sih? Ada yang mungkin punya pendapat? Contoh dari manusia yang ketika bekerja dia mengalami kesejahteraan. Contohnya apa? Izin menjawab, Ibu. Boleh. Boleh, Mas. Dari Ahmad ya. pemberian upah, Bu. Pemberian upah, ya, oke. Kesejahteraan diasosiasikan sama dengan upah, ya, oke. Ada lagi yang punya pendapat lain, kesejahteraan manusia ketika bekerja itu apa aja sih? Izin menjawab, Bu. Boleh, Mungkin Galang. izin menjawab, mungkin tempat kerja yang nyaman, Bu. Ya, ya, jadi sebetulnya yang dimaksud kesejahteraan manusia itu tidak melulu berkaitan dengan pengupahan.
lingkungan kerja yang nyaman, lingkungan kerja yang mungkin tidak membuat manusia itu menjadi sakit, itu juga merupakan contoh dari human well-being. Dan beban kerja yang dioptimalkan sesuai dengan kemampuan dari manusia, itu juga merupakan contoh dari kesejahteraan dari manusia itu. Nah, kita lanjutkan ke bidang kajian ergonomi. Kalau tadi kita sudah tahu definisinya apa, lalu tujuannya apa, kita sekarang lihat bidang kajian dari ergonomi. Bidang kajian dari ergonomi itu berdasarkan interaksi manusia dengan elemen yang ada di dalam sebuah sistem, gitu ya, ergosistem. Yang pertama, manusia dengan mesin, bisa disebut juga sebagai perangkat keras. Itu ilmunya itu adalah hardware ergonomik, bidang kajiannya itu adalah hardware ergonomik. Sedangkan untuk manusia dengan lingkungannya, itu bidang kajiannya disebutnya itu adalah environment ergonomics. Kayak tadi misalkan dia itu berkaitan dengan kebisingan, pengaturan pencahayaan, pengaturan temperature, dan lain sebagainya. Atau ada juga manusia dengan perangkat lunak. Bidang kajiannya masuk ke dalam kognitif ergonomi. Lalu ada juga yang dia itu interaksi antara manusia dengan pekerjaannya. Disebut juga dengan work design ergonomi. Dan yang terakhir itu adalah manusia dan organisasinya. Tadi kayaknya di awal ada yang menyebutkan organisasi gitu ya. Nah, itu disebut sebagai bidang kajian makroergonomi. Nah, kalau kita breakdown, maka nomor 1 sampai 4 gitu ya, 1 sampai 4 dari hardware ergonomik sampai work design ergonomik, ini merupakan lingkup dari microergonomics atau ergonomi secara lingkup kecil. Sedangkan yang nomor 5 itu adalah lingkup besarnya atau makroergonomi. Sekarang kita lihat bedanya sama ergo makro itu apa. Kalau yang tadi mikro di lingkup yang kecil, sedangkan ergo makro itu adalah ergonomi dalam skala yang besar. Definisinya itu adalah ergonomi dengan pendekatan sistem sosioteknikal. Apa sih sosioteknikal itu? Sistem sosioteknikal itu adalah society teknologi. Sosio itu dari society, sedangkan teknikal itu adalah dari teknologi interface. Dalam analisis hingga memperbaiki sistem kerja dan juga organisasi. Kalau lingkupnya tadi di ergo mikro masih hanya manusia saja, sekarang sudah kumpulan manusia atau disebutnya sebagai sebuah tim, bisa saja sebuah perusahaan yang lebih kompleks. Bisa saja struktur organisasi, bisa lingkungan, teknologi, dan juga sistem informasi. Kalau misalkan ada problem, di mana kita bisa melakukan intervensi, yang bisa kita lakukan intervensi itu adalah di organisasi. Contoh dari aplikasi ergonomi makro itu adalah analisis perancangan organisasi, ada manajemen hazard, dan juga keselamatan pasien. Nah, kita lanjutkan. Ini adalah pokok bahasan yang akan kita diskusikan di minggu depan. Di dalam minggu depan, saya akan membahas tentang socio-technical system dengan kaitannya dengan ergonomi makro, yang mana di dalam minggu depan saya akan menggunakan jigsaw method untuk melakukan diskusi ini dengan pembagian seperti ini, gitu ya. Jadi untuk adik-adik yang nomor presensinya dari nomor 1 sampai 10 akan mendiskusikan atau akan mempelajari dari berbagai referensi mengenai subsistem teknologi, sedangkan untuk presensi 11 sampai 20 akan in charge of subsystem personal di dalam socio-technical system, gitu ya. Lalu di nomor presensi 21 sampai 30 in charge dari sebuah subsistem external environment, sedangkan yang terakhir 31 sampai 40 itu akan in charge of subsystem book system. Kira-kira untuk yang hari ini sudah tergambar akan apa yang akan kita pelajari di dalam minggu depan. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Udah ya, cukup ya. Untuk tugasnya silahkan dicari berbagai referensi yang Anda miliki, boleh dari jurnal, boleh dari bukunya misalkan Pak Eko Nurmianto, bisa juga dari bukunya Pak Sritomo Wignu-Subroto, bisa pakai bukunya dari Bapak Yasirli, gitu ya. Jadi boleh segala sumber Anda gunakan untuk mencari tema yang akan menjadi pokok diskusi di minggu depan. Nah, karena sudah selesai ya. Jadi untuk materinya sudah selesai. Kita bertemu di minggu depan dengan pokok bahasan yang sudah saya sampaikan. Terima kasih.